Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Aziza Marbun, biasa dipanggil Aziza, dengan nomor induk mahasiswa 21131391. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan tentang kelompok kami, yaitu kelompok studi puding, yang mana kami mengambil kewirausahaan, yaitu pada bagian puding. Baiklah, izin saya untuk screen yang kami akan jadikan sebagai produk. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Dilihat di sini ada diawali dengan judulnya, yaitu tugas kelompok praktek kewirausahaan. Presentasi by Wada Aziza Marbun, yaitu saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa ada itu pokok pembahasan dari yang saya tampilkan di sini ini. Yang pertama, pengertian puding, bidang usaha, tujuan usaha, manfaat usaha, keunggulan dan keunikan inovasi, dampak usaha, serta rencana pemasaran dari puding. Baiklah, yang pertama itu pengertian puding. Dibuat dari bahan-bahan rebus, dikukus, atau dipanggang. Nah, puding ini nih identik dengan yang namanya manis. Nah, kebanyakan orang kenapa sih harus jangan perlu tuh dibuat itu, karena yang awalnya kita makan yang pedas-pedas, makan yang mungkin berminyak berlemak atau yang lain itu, kita diakhiri dengan manis-manis seperti puding atau yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, bidang usaha puding. Nah, usaha puding bergerak di bidang cemilan sehat, yang mana memilih bidang makanan masak ini atau puding karena usaha inilah yang kita dapat memenuhi kebutuhan, bahkan berlebih dari kebutuhan yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, itu tujuan usaha puding ini sendiri. Tujuannya yang pertama, agar dapat memperoleh penghasilan sendiri tanpa meminta kepada orang tua. Yang kedua, untuk mengisi waktu luang. Jadi, waktu yang tidak terpakai itu dapat kita manfaatkan untuk memperoleh usaha dan penghasilan. Dan yang ketiga, menyediakan puding yang enak dan bergizi dengan varian-varian yang berbeda-beda. Yang keempat, menjual makanan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kelima, menjadikan puding menjadi makanan favorit semua orang dan makanan yang sehat untuk dikonsumsi dalam waktu dan kondisi apapun itu. Selanjutnya, manfaat usaha puding ini yang pertama, membantu kami mengembangkan usaha yang sedang kami jalankan. Yang kedua, membantu kami untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha daripada peluangnya. Yang ketiga, membantu kami dalam mengembangkan usaha kami seperti penambahan modal dari pihak lain. Yang keempat, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan usaha yang sedang kami jalankan. Yang selanjutnya, keunggulan, keunikan, dan inovasi. Nah, yang pertama keunggulan dari kita kreasikan ketika kita ingin membuatnya sesuai dengan mood dan suasana hati kita sendiri. Nah, yang kedua itu keunikan dari puding ini adalah dia bisa membuat mood kita yang awalnya buruk, ketika kita memakan yang manis seperti puding ini tuh mood kita langsung baik atau kita langsung jadi merasa kayak senang gitu. Yang terakhir, puding ini bisa menggunakan inovasi yang kami ambil dari puding ini itu bisa menggunakan topik apa saja sesuai dengan request konsumen itu sendiri. Next, dampak usaha puding ini, dampaknya dengan adanya produk puding ini, kami bisa menghasilkan uang dari penjualan produk ini, sehingga kita bisa membantu orang lain bahagia dan dengan usaha ini. Selanjutnya itu rencana pemasaran ini, kami memakai pemasaran dalam berbagai jenis usaha apapun, baik jasa, dagang maupun industri. Nah, kegiatan pemasaran ini adalah hal yang harus dipersiapkan sebaik-baik mungkin karena tingkat kepentingannya sangat-sangat diselidiki banget. Nah, dan itu rencana pemasaran kami itu dari bisa lewat online maupun offline. Nah, misalnya maksud kami itu dari online itu dari kayak media sosial, kita sebarkan media sosial, Instagram kita, Facebook kita, dan lain-lainnya. Yang kedua itu offline. Offline itu bisa kita kayak langsung terjun ke lapangan, misalnya ke pasar, kita sediakan di warung-warung dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ini contoh gambaran dari puding yang kami akan buat. Umumnya ginilah puding. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.